Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, kembali jumpa dengan saya Setiawan Tiadatara. Kali ini kita pengen bahas tema tentang menahan amarah. Karena dalam kehidupan sehari-hari rata-rata dari kita itu kadang kalau nggak pinter menahannya itu bisa marah yang membabi buta dan membahayakan bagi sesama. Kali ini kita akan ngobrol bersama Ustadz Sigit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas ya. Nah, itu tadi Ustadz pengantar yang saya sampaikan terkait amarah dan sebagainya itu loh. Kadang-kala kalau kita berteman, kebetulan kita istilahnya orang Jawa bilang gojek atau bercanda, ada yang berlebih, tiba-tiba kita marah dan marahnya itu kadang-kala benar-benar membabi buta, mengerikan itu loh. Nah, itu gimana itu sebenarnya amarah dan cara menahan amarah dan sebagainya, mengendalikan amarah gitu loh Ustaz. Iya, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Jadi menahan amarah ini besar pengaruhnya bagi kepribadian seorang, upaya untuk menjaga kehidupan yang nyaman, tentram, ya, sampai pada kehidupan akhirat itu diantara amalan yang menjamin seorang untuk masuk ke dalam surga. Ya. Ada satu kesempatan seorang datang kepada Rasul, ya Rasulullah, ausini ya Rasul, beri wasiat kepadaku, nasihatilah aku. Tapi kemudian berikan nasihat secara singkat, la taghdab, jangan kamu marah. Lalu orang itu bertanya lagi, ya, untuk minta nasihat, ausini, beri nasihat kepadaku ya Rasul. Rasul masih memberikan nasihat yang sama, la taghdab, jangan kamu marah. Sampai 3 kali dia minta lagi nasihat kepada Rasul dan Rasul menyampaikan nasihat yang sama, la taghdab, jangan kamu marah. Dalam riwayat yang lain disebutkan la taghdab walakal jannah, jangan kamu marah maka bagimu surga. Jadi kemarahan ini sangat menentukan hasil akhir di akhirat, yaitu surga atau neraka. Kenapa sampai demikian? Karena kemarahan tatkala menguasai seseorang menjadikan dia tidak mampu mengendalikan perilakunya. Ya, orang pintar pun jadi bodoh, ya, orang yang baik jadi jelek, itu karena kemarahan. Nah, sampai kemudian diungkap ya dalam satu perkataan bahwa kekuatan seseorang pada hakikatnya lebih ditentukan oleh kemampuan dia dalam mengendalikan kemarahannya. Jadi disebut laisa syadid, tidak disebut orang kuat itu alladzi orang yang menang di dalam bergulat bisur'ah, tidak dengan pergulatan atau pertarungan secara fisik. Walakin nasyadid, tapi orang yang kuat itu alladzi yamliku nafsahu indal ghadab, tapi orang yang kuat itu yang bisa mengendalikan dirinya saat marah. Maka kekuatan yang bukan semata fisik tapi juga kekuatan psikologis dan rohani, atau dalam istilah Quran itu sebagai orang yang bertakwa, itu pun disebutkan di surat Ali Imran sebagai wal kadhiminal ghaidh, orang yang bisa mengendalikan amarahnya. Nah, seperti itu. Nah, tentu tidak mudah ya, karena memang bisa jadi kita ketemu dengan tipologi atau jenis manusia yang gampang marah walaupun mungkin gampang reda. Ada juga yang gampang marah sulit reda. Ada yang sulit marah gampang reda, kalau sudah marah itu bagus. Sulit marah tapi juga sulit reda. Ini 4 tipologi manusia berdasarkan sifat marahnya. Nah, tapi kemudian ada ada terapi yang diajarkan oleh Nabi kalau memang kemarahan itu sempat muncul, agar kita memang melatih diri untuk bisa mengendalikan marah, jangan malah dikendalikan oleh kemarahan. Misalnya ketika Nabi mengatakan innal ghadab minasyaiton, sesungguhnya kemarahan itu berasal dari setan. Sadari terlebih dahulu kalau marah itu sumbernya dari setan. Artinya kalau memperturutkan kemarahan, kita masuk dalam perangkap setan untuk melakukan hal-hal yang tentu tidak diridhoi oleh Allah. Maka Nabi memberikan terapi. Maka jika kalian merasakan kemarahan itu, sadari itu dari setan. Setan diciptakan dari api. Api itu mati oleh air. Maka kalau marah hendaklah falyatawaddo, dia berwudu. Jadi terapi berwudu bisa dilakukan sebagai upaya melatih diri untuk bisa mengendalikan kemarahan. Atau dengan
terapi mengubah posisi. Nabi mengatakan kalau seseorang marah wa huwa qaim, dia dalam keadaan posisi berdiri, Ya. falyajlis, hendaklah dia duduk. Jadi perubahan posisi dari berdiri ke duduk itu bisa mengurangi kadar kemarahan. Dan itu ketika dilatih nanti akan menjadikan kita punya kemampuan mengendalikan kemarahan itu. Sudah duduk masih marah, falyatoji, hendaklah ia berbaring. Jadi perubahan-perubahan posisi itu. Ya. Yang ketiga bisa juga dengan terapi doa, yaitu permohonan kepada Allah ya agar tidak dikuasai oleh kemarahan itu. Ya, karena marah itu berasal dari setan, maka saat orang merasakan kemarahan itu timbul dari dirinya, hendaklah ia membaca kalimat doa, yaitu ta'awudz, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bisa juga dengan terapi pemikiran, ya, dalam arti bahwa kemarahan itu hanya akan menjadikan keburukan saja. Ya, yang timbul dari kemarahan itu pasti keburukan dan kejelekan. Wajahnya buruk, ucapannya buruk, perilakunya pasti juga buruk dan merusak. Ya, dengan pemikiran seperti ini akan membantu kita untuk mengendalikan kemarahan. Ya, saya kira itu. Jadi hakikat kemarahan seperti apa, bagaimana kemudian mengendalikannya agar memberikan tuntunan. Baik, terima kasih sekali pencerahannya Ustadz. Demikian tadi pemirsa untuk perbincangan kita dengan Ustadz Sigit. Semoga kita dapat mengambil hikmah dari perbincangan ini. Kita pamitan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.